Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun masih belajar secara daring. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas kelanjutan dari materi kita kemarin, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami operasi penjumlahan pada aljabar, siswa dapat memahami operasi pengurangan pada aljabar, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar, dan yang terakhir yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Yuk, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya mengenai suku pada aljabar. Ini bisa diperhatikan 5x plus 7 ini merupakan bentuk aljabar. 5x ini merupakan x adalah variabel dengan koefisien 5. Kemudian ini merupakan suku yang pertama. Kemudian plus 7 ini merupakan nilai konstanta. Nah, nilai konstanta ini merupakan suku yang kedua. Diingatkan kembali kalau suku sejenis yaitu suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Sedangkan suku tidak sejenis yaitu suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang berbeda. Sudah ingat ya anak-anak? Contoh, nah coba dilihat sini, tentukan suku sejenis dan berbeda jenis dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama yaitu 5A plus 3A min 7B plus B. Dari sini kita bisa lihat ada dua suku, yaitu yang pertama 5A dan 3A ini merupakan suku pertama, kemudian min 7B dan B ini merupakan suku kedua. Kemudian pada soal nomor 2 ada X ditambah 2Y ditambah 5X. Perhatikan ke sini, ada berapa suku di sini? Ya, betul. Ini ada dua suku. Yang pertama ada X plus 5X, ini adalah suku pertama karena sama-sama bervariabel X. Kemudian ada plus 2Y, ini adalah suku kedua. Paham ya anak-anak? Kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Ada 2x kuadrat min 5x min x kuadrat plus 8x min 5. Ada berapa sukukah pada bentuk aljabar ini? Jawab masing-masing ya di rumah. Yuk kita masuk pada penjumlahan bentuk aljabar. Ingat, pada penjumlahan bentuk aljabar yang dapat dijumlahkan hanya suku yang sejenis. Contoh, tentukan nilai dari penjumlahan bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 2x plus 9x. Yang kedua, 3x plus 6b plus 2a plus 7b. Yang ketiga, a kuadrat plus 4b plus 2 plus 2a kuadrat plus 9b plus 11. Dan seterusnya sampai nomor 5. Yuk kita bahas satu-satu. Nomor 1, perhatikan ke sini. Ini ada 2x plus 9x. Karena mereka berdua sama-sama variabel x, maka dapat kita langsung jumlahkan karena mereka merupakan suku yang sama. Langsung dijumlahkan, 2 ditambah 9 hasilnya adalah 11x. Kemudian untuk soal nomor 2, ada 3a plus 6b plus 2a plus 7b. Perhatikan ke sini. Di sini ada berapa suku anak-anak? Ya, betul sekali. Ada dua suku. Yang pertama adalah 3A plus 2A. Ini merupakan satu suku. Yang kedua adalah 6B plus 7B. Ini merupakan satu suku juga. Jadi ada suku dengan variabel A dan suku dengan variabel B. Maka kita jumlahkan hanya yang sukunya sama saja. Oke, 3A plus 2A hasilnya adalah 5A ditambah 6B plus 7B hasilnya adalah 13B.
Nah, kemudian ini adalah suku A, yang ini adalah suku B. Sudah ya, tidak dapat dijumlahkan kembali. Oke, nomor 3. A kuadrat plus 4B plus 2 plus 2A kuadrat plus 9B plus 11. Perhatikan di sini ada berapa suku anak-anak? Ya, betul sekali. Ada 3 suku. Kita pisahkan ya. Kita tulis sesuai dengan sukunya. A kuadrat ini satu suku dengan 2A kuadrat. Kita tulis berdampingan di sini. Kita urutkan. Kemudian ada 4B. Ini satu suku dengan 9B. Kita tulis kembali di bawah. Dan yang terakhir ada 2 konstanta. Ini satu suku dengan 11. Konstanta juga. Kita tulis juga di bawah. Nah, yang satu suku ini yang akan kita jumlahkan. A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Ingat, pada penulisan variabel tanpa angka di depan, dia mengandung nilai koefisien berapa anak-anak? 1. Maka jika kita jumlahkan A kuadrat plus 2A kuadrat menjadi 3A kuadrat, kemudian 4B ditambah 9B menjadi 13B, dan yang terakhir 2 ditambah 11 menjadi 13. Sampai sini paham anak-anak? Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada 2x kuadrat y ditambah 7x ditambah 5x kuadrat y ditambah 8xy ditambah 11x kuadrat. Nah, coba perhatikan ke sini, ada berapa suku ya anak-anak ya di sini? Ya, betul, ada 3 suku. Yang pertama adalah 2x kuadrat y, dia satu suku dengan 5x kuadrat y. Maka kita tuliskan di bawah berdampingan, berurutan 2x kuadrat y ditambah 5x kuadrat y. Kemudian selanjutnya ada 7xy. Adakah suku yang sama? Betul, ada, yaitu 8xy. Kita tulis juga berdampingan 7 dan 8xy ini di sini. 7xy ditambah 8xy. Kemudian yang terakhir adalah suku ya, x kuadrat. 11x kuadrat ada temannya tidak? Tidak ada, maka kita tulis ulang di bawahnya. Oke, setelah ini baru kita jumlahkan suku-suku yang sejenisnya. Hasilnya yaitu 2x kuadrat y ditambah 5x kuadrat y jadi 7x kuadrat y. 7xy ditambah 8xy hasilnya adalah 15xy. Dan yang terakhir 11x kuadrat. Nah, paham ya? Kemudian contoh yang terakhir. Nah, perhatikan ke sini. Ada 8 dikalikan dengan 3x ditambah 2y. Anak-anak perhatikan di sini. Ini 8 ini akan kita kalikan ke depan ke angka 3x menjadi 8 dikali 3x, kemudian ditambah, kita tulis ulang tambah ini di sini, kemudian 8 juga kita kalikan pada 2y. 8 dikali 2y. Paham ya anak-anak ya? Kalau ada soal seperti ini, maka yang di depan kita kalikan ke depan. Yang di depan kita kalikan ke depan dan kita kalikan ke belakang tanpa merubah tanda penjumlahan atau pengurangannya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru kita kalikan langsung. 8 dikali 3 adalah 24x dan ditambah 8 kali 2 adalah 16y. Nah, setelah ini bisa tidak dijumlahkan? Tidak bisa, karena mereka merupakan bentuk aljabar dengan suku yang berbeda. Sampai sini paham anak-anak penjumlahan aljabar? Baik. Nah, ini dia ada sifat-sifat penjumlahan pada aljabar. Yang pertama bersifat komutatif. Jika ada A ditambahkan dengan B, itu nilainya akan sama dengan B ditambah dengan A. Kemudian ada yang kedua sifat asosiatif. Jika ada A ditambah B yang harus dikerjakan dulu, kemudian ditambah C, ini sama dengan nilainya A ditambah B dan C-nya dikerjakan terlebih dahulu.
Kemudian yang terakhir adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif ini tadi diaplikasikan pada contoh soal nomor 5 terakhir. Jika ada A dikalikan dengan B plus C, maka A-nya ini harus dikalikan pada B, ditambah A-nya dikalikan pada C. Jadi, A kali B ditambah B kali C. Begitu pula dengan jika ada A ditambah B dikalikan dengan C, maka sama, A-nya dikalikan ke C, B-nya pun dikalikan ke C, menjadi AC ditambah BC. Paham? Mari kita lanjut pada pengurangan bentuk aljabar. Pada pengurangan bentuk aljabar, sama dengan penjumlahan bentuk aljabar. Yang dapat dikurangi hanya suku sejenis saja. Contohnya ini anak-anak. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada 7x dikurangi 5x dikurangi min x. Perhatikan ke sini. Ini merupakan bentuk aljabar dengan suku yang sama karena semuanya bervariabel x. Tapi perhatikan di sini ada negatif bertemu dengan negatif, maka tanda ini akan berubah menjadi positif. 7x dikurangi 5x ditambah x. Hasilnya adalah 3x. 7 dikurangi 5 adalah 2. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian yang kedua, 13y dikurangi 4x dikurangi 6y min dikurangi min 7x plus 3. Nah, di sini ada berapa suku anak-anak? Betul, ada 3 suku. Maka kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang pertama yaitu 13y, kemudian dikurangi 6y, kemudian dikurangi 4x. Nah, perhatikan di sini ada negatif bertemu dengan negatif, maka dia menjadi positif. Positif 7x. Yang terakhir adalah konstanta ditambah 3. Maka jika sudah begini kita jumlahkan. Kita kurangkan langsung suku yang sejenis. 13 dikurangi 6 hasilnya adalah 7y, kemudian ditambah min 4x plus 7 hasilnya adalah 3x, dan yang terakhir konstantanya adalah 3. Sampai sini paham? Kita lanjut pada contoh soal berikutnya. 5a kuadrat dikurangi 9b dikurangi 11 dikurangi 2a kuadrat dikurangi min 2b ditambah 11. Nah, ada berapa suku nih? Betul sekali, ada 3 suku. Yang pertama adalah 5a kuadrat, dia satu suku dengan negatif 2a kuadrat. Kita tulis ulang berdampingan, kita urutkan. Kemudian ada min 9b, ditulis min 9b, dia sejenis dengan ini dia. Nah, perhatikan di sini, karena ada min ketemu min lagi, maka tandanya menjadi positif 2b, kemudian ada konstanta min 11 ditambah 11. Kita pindahin ke sini terakhir. Baru setelah ini kita jumlahkan yang sama, kita kurangkan yang sama. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3a kuadrat, kemudian min 9 ditambah 2. Min 9 ditambah 2 hasilnya adalah min 7b. Kemudian ada min 11 ditambah 11 hasilnya 0. Jadi tidak perlu ditulis. Contoh yang keempat, ada 7xy min 5x kuadrat y min 8xy min 11x kuadrat y min 12x kuadrat plus 21. Oke, dari sini anak-anak ada berapa suku ya kira-kira di nomor 4 ini? Betul sekali, ada 4 suku. Kita urutkan terlebih dahulu, mulai dari 7xy. 7xy ini satu suku dengan ini
Negatif 8xy kita tulis 7xy dikurangi 8xy. Kemudian ada min 5x kuadrat y, min 5x kuadrat y. Dia satu suku dengan ini. Nah, kemudian karena ada negatif bertemu dengan negatif, maka jadi positif 11x kuadrat y. Kemudian ada suku yang lain yaitu x kuadrat. Yang ini kita tulis min 12x kuadrat ditambah dengan konstantanya yaitu plus 21. Jika sudah berurutan seperti ini, kita bisa langsung operasikan. 7xy dikurangi 8xy, hasilnya adalah negatif xy ditambah min 5 ditambah 11, hasilnya positif ya. Tambah 6x kuadrat y, kemudian karena x kuadrat ini min 12x kuadrat tidak ada temannya, maka kita tulis ulang min 12x kuadrat. Kemudian yang ini juga yang konstanta dia tidak ada teman, kita tulis ulang juga plus 21. Contoh yang terakhir, ada min 2 dikali dengan x kuadrat min 4y ditambah 2y. Perhatikan, bentuk ini hampir sama ya dengan contoh nomor 5 sebelumnya. Sama ini juga, yaitu dengan mengalihkan min 2 ke x kuadrat dulu. Min 2 dikali x kuadrat, kemudian min 2 dikalikan juga ke min 4y. Min 2 dikali 4y. Tandanya tidak berubah, tetap negatif yang di dalamnya. Kemudian ditambah 2y, karena di sini ada ditambah 2y. Setelah itu baru kita kalikan dulu, min 2 dikali x kuadrat adalah min 2x kuadrat, dikurangi min 2 dikali 4y adalah min 8y, ditambah 2y. Nah, x kuadrat ini merupakan satu suku, kemudian y ini merupakan suku yang sama. Maka, min 2x kuadrat karena ada negatif ketemu dengan negatif, jadinya positif 8y, ditambah 2y. Baru kita operasikan yang sejenis. Min 2x kuadrat karena tidak ada temannya kita tulis ulang. Kemudian 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10y. Ini tadi anak-anak ya, min 2 dikalikan ke x kuadrat. Kemudian min 2-nya juga dikalikan pada 4y. Oke, nah pada pengurangan bentuk aljabar hanya berlaku sifat distributif. Perhatikan ke sini, jika ada A dikalikan dengan B dikurangi C, maka dia nilainya sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, ini seharusnya A dikali C ya. Ini salah. Dihapus, diralat di buku kalian, ini adalah A dikali C, bukan B dikali C. Kemudian kalau ada negatif A dikali B ditambah C, maka ini nilainya sama dengan B ditambah C dikali negatif A, yaitu sama dengan min A dikalikan ke B, kemudian min A dikalikan plus C. Karena min bertemu dengan plus, maka hasilnya adalah min. Maka di sini langsung kita tulis negatif AC. Kemudian selanjutnya ada min A dikali B min C. Ini nilainya sama dengan B min C dikali min A. Min A dikalikan dengan B, hasilnya adalah min AB. Kemudian min A dikalikan min C. Min bertemu dengan min, hasilnya adalah plus A dikali C, AC. Itu dia pembahasan kita kali ini. Nah anak-anak, berikut latihannya. Latihan ini nanti akan Ibu masukkan pada e-learning dan dapat dikerjakan dari rumah masing-masing. Oke, sekian dari Ibu. Jika ada yang masih perlu ditanyakan, boleh ditanyakan saat PTM nanti. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.